Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Oke, selamat datang di podcast pertamanya Gunung Sari. Ya. Di sini aku Ica. Aku Crespo. Kita berdua selaku host dan nanti kita akan kedatangan dua narasumber hebat. Kepo ya? Siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Oke, mari kita sambut mereka berdua. Ayo kakak-kakak. Halo. Tas dulu. Ya. Selamat datang. Silakan duduk. Ya, duduk. Thank you. Selamat pagi dan terima kasih udah jauh-jauh datang. Iya, kita juga terima kasih ya Kami udah juga diundang udah di sini. Iya. Siap. Bisa perkenalan dulu namanya siapa-siapa, Kak? Dari aku ya. Iya. Dari aku namanya Eka Budi Setiawan. Panggilannya? Eka panggilannya. Halo Kak Eka. Halo, Kak. Ya, halo. Saya sendiri namanya Alvira, bisa dipanggil Alvira. Oke, selamat datang Kak Alvira. Oke, terima kasih ya udah datang. Ya, Sabtu-Sabtu libur sekolah, mau datang capek-capek jauh-jauh. Sabtu-Sabtu emang biasanya ngapain? Kegiatannya Kak? Sabtu. Kalau aku tuh biasanya ya main Mobile Legends, main scroll TikTok, TikTok juga. Kalau Mobile Legends sih aku pangkatnya Legend ya. Ya maklum lah awal season. Ini baru season 27. Legend awal. Awal. Udah lama loh Kak. Mau OTW ya? Harusnya udah Mythic, Mythic ya. Glory gitu ya. Aduh. Ya temenku udah pada mythic sih. Oh ya, kalau aku Grandmaster ya. Gimana lagi? Terus kalau Kak Alvira kesibukannya? Harusnya tuh Sabtu ini tuh rebahan, scroll TikTok, benar scroll sekali. Instagram, scroll sosmed. Pokoknya istirahat, ya kan? Kan waktu ini juga libur juga Iya. kan. Masih ada besok minggu kok. Biasanya aku nggak rebahan doang sih. Aku juga olahraga. Olahraga. Sehat ya Kak. Ya, pantesan. Alasannya apa? Pantesan tinggi. Oke, pokoknya terima kasih banget udah mau datang. Ya. Kita nanti di sini mau banyak pertanyaan. Jadi kita mau merepotkan kedua kakak-kakak ini. Kesan kapok ya. Jadi Dengan deg-degan dulu ya. banyak pertanyaan sulit. Ya, Susah. semoga bisa jawab. Insya Allah ya, insya Allah ya. Ya, jadi kita mau mengangkat tema dari apa sih itu pramuka. Jadi bisa dijelaskan dari itu kayak pengertiannya. Kita tuh juga pengen tahu kak sejarahnya pramuka itu dari dicetuskan, didirikan kapan, dicetuskan sama siapa, itu kayak benefitnya yang dapat di pramuka itu apa, gitu-gitu. Banyak banget Bisa kan jawab? Oh iya banyak sekali. banyak banget. Iya banyak. Iya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya, Ya, jadi dari mana dulu nih? mulai Terserah. dari pramuka dulu dong. Pengertiannya Iya, pramuka itu apa? Biar pengenalan gitu. Pramuka itu adalah kegiatan yang mengajari kita tentang berbagai nilai. Yang pertama, keberanian. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, kecintaan alam. Yang keempat, sosial. Dan yang kelima adalah kemandirian sehingga kita mampu berorganisasi. Nah, oleh karena itu kita harus meneladani pramuka yang memiliki nilai budi pekerti. Karena karakter bangsa ini sudah terkikis oleh era globalisasi. Berarti gitu ya. Berarti kan apa bisa menumbuhkan rasa kayak percaya diri, mandiri Harus gitu. ikut pramuka nih Kak. Peduli sama Ya, sesama. kayaknya harus ikut Join dong. Join. Baru awal-awal join. Iya ya, terus kan tadi kan baru kayak pengertiannya, pengenalannya. Terus bisa tahu nggak sejarahnya pramuka itu kayak gimana? seperti Kayak siapa pendirinya. yang nyetusin gitu. Nah, gerakan pramuka, kita awalnya ke gerakan pramuka dulu. Ke gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan kependidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Pramuka sendiri singkatan dari Prajamuda Karana yang berarti rakyat muda yang suka berkarya. Kalau pramuka itu sendiri kan tadi kan organisasi dari Indonesia. Apakah Iya. dari pramuka semua itu? Kan pramuka kayaknya nggak cuma di Indonesia. Iya. Luar juga Itu tuh ada. cuma emang didirikannya dari Indonesia. Apa dari negara luar gitu? Bukan dari Indonesia ya. Yang di Indonesia tuh Bapak Pandunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang ada di Jogja. Nah, terus kalau yang dunia yang membuat pramuka atau yang mengenalkan pramuka pertama kali yaitu adalah Bapak Baden-Powell. Berarti itu pramuka dari negara mana ya, Kak? Aduh, Kak Eka Oh bisa iya, jawab? saya jawab ya. Pramuka itu dari yang tadi Bapak Pandu Dunia dari Baden-Powell. Dia tuh lahirnya di Paddington. Paddington itu di apa ya? Kayak Indonesia ya provinsi atau daerah suatu daerah di London.
Dia tuh lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Nah, itu asalnya dari Baden Powell. Berarti ulang tahunnya dirayakannya besok bulan depan. Ya. Iya. Ini tanggal berapa ya? Tanggal. Ini Januari tanggal 21 ya? Oh iya, 21. Ya, berarti bulan depan. Ya bener bulan depan, Ya, siap, Februari. siap. Ya. Tadi kan dari itu kan udah apa namanya pengertian. Habis itu apa lagi, Kak? Kegiatan pramuka. Oh iya, kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ya. Kalau di Pandu Sapta Jaya itu yang paling pertama banget mulai dari PTA. PTA itu adalah penerimaan tamu ambalan. Jadi PTA itu adalah event atau proses penerimaan ya dari pelajar SMP atau setingkat madrasah sanawiyah. Kemudian kalau dia memutuskan untuk belajar di SMA, di suatu SMA tertentu, dia tuh harus diterima terlebih dahulu sebagai tamu ambalan sebelum dia menjadi anggota ambalan. Jadi di PTA itu akan dikenalkan berbagai kehidupan di Pandu suatu SMA atau sederajatnya, dan kemudian dia harus harus kenal profil-profil dari generasi sebelumnya. Kemudian selain PTA ada juga yang namanya diklat. Nah, diklat ini seperti seleksi. Kalau tadi udah diterima di ambalan, ada yang memutuskan untuk lanjut ke tingkat lanjut. Ya, itu harus melalui diklat dulu. Di diklatihan ada 2, Bantara sama Laksana. Nah, di Bantara itu nantinya akan diberikan tugas-tugas yang nantinya diberikan dari gen sebelumnya, seperti SKU atau kerja kelompok juga bisa. Sama buku Yang- dikban. Oh, gitu. Berarti itu buat organisasi khusus di sekolah gitu ya? Ada organisasi khusus kepanduan juga. Itu berarti kegiatan di dalam sekolah. Kalau yang di luar sekolah kayak eksternal gitu. Kalau di luar sekolah itu biasanya lomba sih, lomba. Yang pernah aku ikuti itu Lokacata, lomba ketangkasan cerdas dan tangkas. Kemarin tuh ke-10 kayaknya. Iya, yang terakhir Ke-10, oh ke-10 iya. atau 9. Aku lupa. Terus ada yang namanya lomba juta joti. Atau kegiatan yang lainnya. Kemah, Kak. Kemah ada. Kemah ada? Cuma sekarang kan ya memahami kondisi, jadi perizinannya juga sulit, sama anggarannya juga sulit juga sih. Semenjak Iya. corona itu ya. Iya. Jadi pandemi apa-apa nggak bisa. Corona apa-apa dibatasi. Jadi kita mau keluar pun juga harus minta izin, dan itu nggak semudah yang kita kira. Kalau dulu sih mungkin masih bisa kayak ya kita kemah kita Iya. itu. Tapi karena sekarang tuh kayak ada keterbatasan dari situasi, mungkin juga anggaran karena Iya. perekonomian yang gara-gara corona itu kan. Iya. Habis kegiatan itu kan pasti di sebuah organisasi ada sebuah struktur. Ya, Iya. Nah, struktur dari kepramukaan itu yang umum tuh gimana, Pak? Yang umum ya, yang umum tuh biasanya kalau organisasi itu ada yang tingkatnya kecil, ada yang tingkatnya besar atau rendah tinggi. Kalau di pramuka itu yang paling tinggi nasional, tingkat nasional. Kemudian ada tingkat daerah, ada cabang, kemudian tingkat kuartir, kemudian yang paling bawah sendiri gugus depan. Kalau gugus depan biasanya ada di SD gitu, sekolah-sekolah. Sekolah gitu Ya. Terus buat setiap struktur organisasi yang ada di dalamnya itu setiap nasional ya, nasional, daerah, cabang. Ya apalah itu nggak beda jauh, kayak ada BPK, ada kepala kuartir. Kalau ya di nasional tuh Kakwarnas, kepala kuartir nasional. Terus ada kuartir cabang, kuartir daerah, terus kuartir ranting sama gugus depan itu. Berarti ada ya kayak struktur biasanya cuma kayak mungkin Iya. ada tambahan-tambahan atau beda nama gitu doang. Iya. Iya. Jadi udah apa aja tadi? Udah Pengertian, pengertian. sejarah, pendiri, pencetus, habis itu ada kegiatan, Kegiatan, ada struktur. struktur. Lalu Oh skill, iya, Kak? iya skill. Skill-skill Skill yang yang didapat didapat dari Pramuka ikut pramuka mengikuti. itu Oh apa iya. aja? Tadi kan pramuka itu sebagai wadah para remaja. Ya dulunya kan remaja nggak ada wadahnya buat mengembangkan diri. Nah kalau skill di pramuka itu berguna bagi remaja untuk apa ya, mengisi waktu luang gitu.
Jadi skillnya itu seperti tali temali, pioneering, terus ada skill public speaking juga, yang dimana itu public speaking kan nggak semudah itu didapat kan ya. Iya, betul. Dan kalau ada forumnya, ada wadahnya, itu pasti juga lebih mudah lah untuk sarananya. Melatih kepercayaan diri gitu Iya. kan, buat ngomong di depan umum. Nah, di pramuka sendiri ini kita bisa menemukan jati diri kita di organisasi itu. Kita bisa mencari jati diri kita di situ. Dan kita bisa mengolah skill kita yang kita punya dengan organisasi itu. Berarti organisasi itu buat kayak menemukan sebuah potensi yang terpendam Iya. di Iya, diri potensi. kita, habis itu kayak dikembangkan, ditemukan, Dikembangkan, ya. dikembangkan bareng-bareng Nah, sama kalau nggak teman-teman, ada- sama generasi-generasi sebelumnya, sama kakak-kakaknya gitu ya. Iya. Kalau nggak ada organisasi kan mana bisa kita berkembang. Iya betul, sama melatih tanggung jawab yang besar gitu-gitu kan. Iya. Ya bisa sih, cuma ya kita harus kitanya sendiri yang harus inisiatif. Selain benefit itu, oh ya kan tadi kita skill, sekarang benefitnya. Benefitnya. Iya kayak kalau itu pramuka tuh kan banyak kan pada kayak nyari temen apa-apa, Iya. itu selain itu tuh apa aja? Tadi udah dijelasin di depan ya? Iya, melatih kemandirian, Oh yang keberanian, public speaking, terus sama kita juga tahu tentang sosial, dan kita juga punya kemampuan untuk berorganisasi Iya. di dalam. terus, oh iya waktu itu kan aku pernah lihat tuh anak pramuka. Hmm? Dia kan emang ciri khasnya pakai hasduk tuh, Iya. rapi, semua rapi. Oh iya, iya. Dari atas sampai bawah. Hmm. Nah, di situ tuh ada kayak apa ya? Bunder-bunder itu apa ya namanya ya? Bed lingkaran besar itu. Oh iya. Ya kalau di lingkup kita ya paling bentuknya Iya, lingkaran iya. semua, lingkaran Iya, semua. itu. Nah, itu jadi namanya adalah kibaran cita. Kibaran cita itu di setiap SMA atau setiap pangkalan itu berbeda. Jadi masing-masing pangkalan itu ada maknanya sendiri, filosofinya sendiri. Kalau di sini salah satunya akan ku jelasin. Kalau di sini kan ada tali yang melingkar nih. Itu namanya ya apa ya? Filosofinya itu kekeluargaan, kebersamaan, ya kayak ASEAN lah. Oh, siap. Jadi setiap lambang apa ya namanya? Ya itulah Kita pokoknya. Ya, pasti citra. ada filosofinya. Nah, ya setiap itu ada filosofinya. Iya. Kalau yang kecil-kecil tuh, Kecil-kecil. iya bener yang kecil-kecil itu yang kayak ada gambar itu. Di bawah sini. Iya. Oh, itu namanya TKU, tanda kecakapan umum ya? Iya. Iya. Oh itu macam-macam. Macam-macam, banyak banget. Oke, jadi kita tadi udah bahas dari awal dari Iya. awal banget akarnya itu organisasi Dari pramuka itu sejarah apa ya? sih? Dari pengertian, sejarah, habis itu kayak pencetusnya ya. Struktur, iya. Siap. Terus apa lagi Crespo? Struktur. 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 Iya, Struktur, habis itu skill. skill, Ya. benefit, terus Iya. kayak manfaat-manfaat lainnya. Dapat teman juga. Ya sama mengembangkan karakter diri. Oh, iya. Oh iya, benar. mengembangkan karakter, menambah apa ya? Wawasan. Menggali potensi, iya, Ya. menggali potensi, menambah percaya diri. Minat join? Join. Bulan depan nggak bulan depan. Oh ya bulan depan masih bisa? Masih saya tunggu. Masih. Siap. Tunggu ya. Ya. Oke, jadi sekian podcast hari ini tentang apa sih itu organisasi pramuka Ya. yang dibawakan oleh dua narasumber kita yaitu Kak Eka dan Kak Alvira. Terima kasih banget buat Ya, sharing kita informasi juga terima dan kasih. Satu-satu. pengalaman yang udah di sharing, terus dari pengetahuan yang udah itu, jadi kita nambah pengetahuan juga. Semoga pengalaman dari kakaknya itu bisa buat contoh kita buat terjun di dunia pramuka maupun di dunia sosial lainnya. Sekian dari saya, Ica, dan partner saya, Crespo. Kami undur diri. Selamat pagi. Dadah. Dadah.